Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang ergonomi di industri ya, untuk K3 ya. Jadi di mana hal ini penting ya. Jadi jangan dilupakan. Mungkin ada yang menganggap hal ini sepele, tapi ternyata kalau diabaikan, ini ergonomi ini bisa menjadikan satu penyakit ya, dan bahkan cacat ya. Jadi saya Marina Artiasa dari Teknik Elektro untuk 22A dan 22B Universitas Nusa Putra Sukabumi pada tahun 2024 ya. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar ini orang sedang duduk ya, sepintas mungkin kelihatannya biasa saja. Tapi di sini menggunakan ergonomi, yaitu dia menggunakan kursi yang pas ya, jadi dia menyangga punggung dengan baik, jadi tidak lelah ya. Udah itu ada buat tangannya, ini ada sandaran. Terus udah itu ininya duduknya enak, terus kakinya juga ada penyangganya, terus ininya pas ya, ininya pergelangan tangannya posisinya pas. Terus dia melihat juga ada pelindungnya untuk screen komputer, monitor, dan dia menatapnya juga pas gitu ya. Jadi ini ideal, jadi ini tinggi kesininya juga enak ya. Nah ini ideal, tapi kan banyak diantara kita kalau pakai komputer, kalau kerja ya mejanya ya, kursinya ya, apanya semuanya asal aja. Makanya kadang-kadang kita suka sakit, mata kita suka sakit juga karena nggak ada filter, dan juga keluhan-keluhan lainnya. Makanya kita suka malas untuk duduk ya atau bekerja gitu ya. Nah kemudian ini juga pas di pekerjaan ya, karena posisi mengangkat yang salah di punggungnya, karena berulang-ulang jadi sakit dan jadilah sakit punggung. Dan kalau sakit punggung yang parah mungkin bisa mengakibatkan penyakit lainnya ya, dan mungkin harus dirawat. Nah ini ada baju khusus ya untuk kerja ya, yang mungkin dia bisa mensupport punggung supaya lebih baik ya. Nah di sini kita pengenalan ergonomi dulu ya. Ergonomi adalah ilmu merancang pekerjaan, alat, dan lingkungan agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia ya, karena manusia itu kan bukan robot ya. Manusia tuh terbuat dari tulang, terus terbuat dari darah ya, kulit apa ya gitu, maksudnya lemah ya, enggak seperti robot ya. Robot itu kan terbuat dari besi ya, terbuat dari alat-alat yang kuat gitu ya. Jadi kita sebagai manusia itu terbatas ya. Dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja atau OHS, ergonomi bertujuan untuk mengurangi kecelakaan kerja ya, meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan efisiensi kerja ya. Jadi kalau misalnya kita sehat kan ya, kita memperhatikan ergonomi, kita nggak sakit, dan kalau kita sakit kita bisa terus bekerja ya. Kadang kan kalau kita misalnya tidak mengabaikan ergonomi, kita bisa saja jadi sakit punggungnya, jadi nggak bisa kerja, bahkan bisa-bisa cacat ya. Menerapkan ergonomi sangat penting di berbagai sektor industri ya, termasuk manufaktur, konstruksi, pertanian, dan lingkungan perkantoran, bahkan sehari-hari ya buat manusia biasa. Pentingnya ergonomi dalam industri: meningkatkan produktivitas. Tempat kerja yang ergonomis memungkinkan pekerja menyelesaikan tugas dengan lebih efisien ya. Jadi nggak ada sakit punggung, nggak ada pegal tangan, mata perih ya, dan lain-lainnya ya. Mengurangi cedera dan penyakit terkait pekerjaan. Masalah seperti sakit punggung, ketegangan pergelangan tangan, dan kelelahan kronis seringkali berasal dari ergonomi yang buruk. Makanya seperti ini kelihatannya sederhana tapi efeknya banyak ya.
menurunkan biaya operasional, cedera dan ketidakhadiran karena kondisi kerja yang buruk, meningkatkan pengeluaran perusahaan. Terus kepatuhan terhadap peraturan OHS. Peraturan lokal dan internasional seringkali memerlukan langkah-langkah ergonomis untuk memastikan keselamatan pekerja, ya. Nah, terus prinsip dasar ergonomi beradaptasi dengan antropometri, ya. Di sini alat dan lingkungan kerja harus mengakomodasi beragam ukuran tubuh pekerja, ya. Terus tunggu ya, jangan dulu ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi alat dan lingkungan kerja itu harus mengakomodasi beragam ukuran tubuh pekerja, ya. Jadi bukan cuma buat orang tinggi aja atau kecil aja atau sedang aja. Jadi untuk semua orang harus dicocok, ada yang cocok gitu ya, sesuai, ya. Terus mengurangi beban statis dan dinamis. Hindari posisi yang memaksa pekerja untuk tetap diam untuk waktu yang lama atau melakukan gerakan berulang kali secara berlebihan. Terus menyediakan variasi pekerjaan. Pekerjaan yang monoton dapat menyebabkan kelelahan mental dan fisik. Terus mengendalikan faktor lingkungan, suhu, kelembaban, pencahayaan, dan kebisingan harus dikelola untuk memastikan kenyamanan dan keamanan. Terus aplikasi ergonomi di berbagai sektor industri, ya. Di sini ada industri manufaktur. Tantangan, gerakan berulang seperti mengangkat barang berat secara manual atau posisi kerja yang terbatas.
Solusi ya, penggunaan robot industri atau alat bantu pengangkat seperti kerekan dan konveyor. Selain itu, mendesain ulang workstation dengan meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Terus industri konstruksi, tantangan pekerja sering menderita cedera punggung karena mengangkat material berat. Solusi memberikan pelatihan tentang teknik dan alat pengangkatan yang tepat seperti troli atau eskavator mini ya. Terus ada lagi pencahayaan ya. Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan ketegangan mata dan penurunan produktivitas. Suhu dan ventilasi. Suhu ekstrim dapat menyebabkan dehidrasi atau hipotermia. Kebisingan, tingkat kebisingan yang tinggi dapat merusak pendengaran dan mengurangi konsentrasi. Getaran, pekerjaan yang melibatkan alat dengan getaran tinggi seperti bor pneumatik dapat mempengaruhi sirkulasi darah ya. Terus ada lagi metode evaluasi ergonomis, penilaian risiko ergonomis atau ERA ya. Mengidentifikasi faktor risiko dalam desain pekerjaan. Alat seperti rula atau reba. Metode ini menganalisis postur tubuh dalam tugas-tugas tertentu. Observasi dan wawancara, mengumpulkan umpan balik dari pekerja untuk memahami masalah yang berkaitan dengan kenyamanan kerja. Nah, ini studi kasus di industri. Studi kasus 1, ergonomi dalam manufaktur. Tantangan, pekerja jalur perakitan sering menderita nyeri pergelangan tangan karena gerakan berulang. Solusi, mengganti alat manual dengan yang otomatis dan mendesain ulang workstation untuk memungkinkan penyesuaian ketinggian. Terus studi kasus 2, ergonomi di kantor. Tantangan, karyawan sering melaporkan sakit punggung dan kelelahan karena postur duduk yang buruk. Solusi, menyediakan kursi ergonomis dengan penyangga pinggang dan meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Nah, kemudian dampak positif penerapan ergonomi di industri. Mengurangi ketidakhadiran, pekerja yang lebih sehat mengambil lebih sedikit cuti sakit. Terus peningkatan kepuasan kerja, tempat kerja yang ergonomis meningkatkan motivasi dan loyalitas pekerja. Terus efisiensi operasional, proses kerja ergonomis mempercepat penyelesaian tugas ya. Jadi ada keuntungannya ya. Baik. Terus itu tidak hanya kesimpulan ya, kenapa jadi gini ya. Nah, di sini kesimpulan ergonomi itu bukan hanya melindungi ini nggak kelihatan di sini. Harus diganti warna. Ya, jadi ergonomi itu kan hanya melindungi pekerja tapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Berinvestasi dalam ergonomi membantu bisnis menciptakan lingkungan kerja yang berkesinambungan ya. Jadi ini ya, jadi ergonomi ini komponen penting dalam K3 ya. Jadi mungkin banyak yang gak memperhatikan tapi sebenarnya ini sangat penting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.